Cerita diawali dengan sebuah narasi tentang seorang mantan perwira bernama Dipak yang sudah 5 tahun pensiun usai mengalami sebuah insiden besar pada kasus terakhirnya. Meski demikian, Dipak tidak pernah melupakan semua kejadian tersebut. Setelah pensiun, Dipak rupanya dahulu mengalami sebuah kecelakaan yang membuatnya harus hidup dengan satu kaki. Suatu hari ia dihubungi oleh mantan rekannya sesama polisi untuk diminta bantuan memberikan sebuah wejangan kepada sang anak tentang betapa sulitnya bekerja di instansi kepolisian. Tak lama datanglah anak si rekan ke rumah Dipak sesuai arahan dari sang ayah. Di sana Dipak menjelaskan bahwa tidak mudah bekerja sebagai polisi, betapa besar risiko yang harus diambil dan harus siap dihujat oleh masyarakat. Maka dari itu, turutilah keinginan sang ayah untuk bekerja di luar negeri karena memang itulah yang terbaik untuk masa depannya. Siapa sangka rupanya alasan si anak ingin masuk kepolisian karena merasa tertarik dengan kasus yang sampai saat ini belum terpecahkan, sehingga Dipak yang penasaran pun menanyakan sejauh mana pengetahuan si anak tentang kasus tersebut. In fact, ada pati detail unakku therinjirundha 100% theriyadu. Pada malam tanggal 23 Juli, lebih tepatnya jam 2 dini hari, ada 3 orang pemuda yang salah satunya bernama Mano, ini cucungitnya. Mereka tampak dalam perjalanan pulang usai menghabiskan malam dengan berpesta khomer. Hingga ketika Mano masih sibuk membahas mengenai seorang perempuan, tiba-tiba kejadian tersebut berlangsung sangat cepat, bahkan sebelum Mano sempat bereaksi, si sahabat lain bernama Febian yang menyadari korban sudah tak bernyawa pun langsung menyuruh Mano agar membawanya ke dalam bagasi, berharap tidak ada yang menyaksikan kejadian ini selain mereka bertiga. Di tengah perjalanan, Febian berusaha menenangkan kedua sahabatnya agar berhenti terlihat panik. Bukan tanpa alasan, Febian sendiri yakin jika insiden barusan pasti hanya mereka bertigalah yang berada di lokasi. Sehingga karena itu jugalah alasan mengapa dirinya memutuskan untuk membawa jasad si korban bersama mereka. Belum sampai di rumah, Febian CS justru dicegat oleh petugas polisi yang sedang berpatroli, di mana kecemasan serta ketegangan sempat terjadi saat polisi merasa curiga melihat mereka basah kuyup berada di dalam mobil. Demi menghindari pemeriksaan lebih lanjut, Febian tanpa ragu langsung menyerang petugas tersebut. Tak terima dengan tindakan sahabatnya barusan, Mano tentu menyalahkan Febian karena menganggap aksinya hanya akan menambah masalah baru. Namun karena Febian takut jika jasad itu ditemukan dan mungkin akan lebih mempersulit hidup mereka, ia pun berdalih jika tindakannya tak lain adalah untuk kebaikan mereka bertiga. Mendengar cerita si anak, Dipak tentu terkejut karena dalam catatan khusus yang ditulis oleh pihak kepolisian, tidak pernah ada kronologi terkait ketiga remaja dan kecelakaan tersebut. Sadar jika si anak sangat terobsesi pada kasus itu, Dipak pun kembali melanjutkan cerita yang sebenarnya. Baiklah. Masih di hari yang sama di kantor polisi, Dipak menerima laporan terkait kasus kematian seorang pemuda di Taman Kota yang diduga bundir dengan cara menembak kelapanya sendiri, di mana hal itu dilaporkan oleh saksi mata bernama Samsul, seorang pengantar koran yang kebetulan melewati TKP saat hendak mengambil koran pada pukul 2 dini hari. Setelah mendengar kesaksian dari Samsul, Dipak segera menyuruhnya agar pulang selagi pihak kepolisian menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Namun belum sampai keluar gang, Samsul justru berteriak sambil mengatakan jika dirinya melihat mobil yang sama pada malam kejadian sedang berhenti di depan kantor polisi. Perkataan Samsul tentu membuat Dipak merasa curiga dan segera bertanya pada Rajan, apakah benar ada mobil putih pada malam kejadian. Rajan menjawab bahwa setelah Samsul melapor ke pihak kepolisian, tim di lapangan mengaku tak menemukan satu mobil pun di TKP, apalagi mobil berwarna putih yang disebutkan oleh Samsul sebelumnya.
Untuk memastikan kecurigaan, Dipak menghubungi ketua tim forensik guna mencari informasi tentang apakah korban memang benar mengakhiri hidupnya atau tidak. Karena faktanya, kasus ini tentu tidak wajar jika seseorang melakukan bundir tepat di taman kota. Namun si ketua menjelaskan bahwa hasil autopsi hanya ada sidik jari korban yang terdapat pada senjatanya. Maka dari itu, Dipak diminta agar mengecek secara langsung ke TKP. So next time யாருன்னு கேட்காதீங்க. Tiba di TKP, Dipak hanya mendapati beberapa warga yang sedang beraktivitas seperti biasa tanpa adanya garis polisi atau penjagaan ketat. Tepat sebelum Dipak kembali ke kantor, ada seorang petugas muda bernama Gautam. Ini wajahnya mengaku pada Dipak bahwa ia telah mencurigai 3 pemuda pada kasus ini. Meski Dipak tidak begitu percaya karena Gautam masih anak baru, namun setelah berbagai analisa yang Gautam sampaikan, Dipak yang masih penasaran sejauh mana kemampuan Gautam dalam menganalisa kasus pun menyuruhnya ikut andil dalam proses penyelidikan. இந்த வீடு தானே? Sesampainya di lokasi yang dimaksud, Dipak langsung menginterogasi para pemuda yang tak lain adalah Febian CS. Mendengar jika Dipak hanya sedang mencari pelaku yang telah menembak korban di taman, Febian pun berdalih setelah ditanya mengenai kepemilikan senjata ilegal. Namun hal tersebut justru membuat Dipak sangat merasa curiga dan langsung menyuruh Gautam melakukan penyisiran. Penyisiran tidak membuahkan hasil, Dipak pun akhirnya memutuskan kembali ke kantor bersama yang lain. Sempat penasaran dan ingin memeriksa mobil Febian yang terparkir, Dipak sontak dibuat semakin curiga setelah Febian CS mengaku kehilangan kunci mobilnya. Apalagi, raut mereka seketika berubah panik seolah menyembunyikan sesuatu yang ternyata... Sejenak kita tinggalkan dulu 3 pemuda ini dan beralih pada Dipak yang kembali mendapat kasus baru. Setibanya di apartemen tempat tinggal si korban yang bernama Sruti, Dipak beserta anak buah segera melakukan penyisiran guna mencari beberapa petunjuk dan menginterogasi penelpon yang merupakan tetangga korban. எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு ஸ்ட்ரைக் ஆகல. நீங்க தான் முதல்ல பாத்தீங்க. டக்குன்னு 100க்கு டயல் பண்ணிட்டேன் சார். Menyadari jika laporan kasus ini sebenarnya sudah sejak 5 jam yang lalu, Dipak pun meminta Rajan menghubungi anak baru lain yang bertugas di kantor, bukan tanpa alasan. Karena bagaimana mungkin kasus sepenting ini bisa mengalami keterlambatan fatal jika bukan karena ulah si anak baru tersebut. புதுசாக ஜாயின் பண்ண கான்ஸ்டபிள் மட்டும் தான் இருந்தான் அவன் சொல்ல மறந்துட்டான்னு நினைக்கிறேன் சார். Selesai dengan Rajan, Dipak pun menemui saksi mata pertama sekaligus teman korban yang bernama Faiz Napi untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait kronologi hilangnya Sruti si korban. Dalam penuturannya, tepat pada pukul 6.30 pagi, Napi mengaku jika ia baru saja tiba di apartemen dan langsung mendapati sahabatnya telah menghilang entah kemana. Karena kasus ini masih menemui jalan buntu, Dipak pun meminta Napi agar tinggal di kamar tetangga sahabatnya lebih dahulu sebagai antisipasi jika nanti Dipak membutuhkan keterangan untuk dicatat pada laporan khusus terbaru dan agar pertemuan tidak memakan waktu jika Dipak harus menjemputnya karena Napi tinggal di luar kota. கோயம்புத்தூர்ல உங்களுக்கு ரிலேஷன் யாராச்சும் இருக்காங்க? இல்ல சார் இங்க வந்தப்போ 2-3 times பேசி Setelah mendapat informasi penting mengenai data diri si korban dari Nafi, Dipak pun menginterogasi seorang satpam yang berjaga pada malam kejadian. Hingga tepat di tengah proses interogasi itulah muncul Rajan yang langsung memberikan ponselnya pada Dipak karena ada panggilan dari si anak baru. ஸ்டேஷன்லேருந்து ஃபோன் அந்த புது கான்ஸ்டபிள். Dipak pun akhirnya mendapat informasi penting dari si anak baru bahwa sehari sebelum Sruti menghilang, rupanya si korban sempat melaporkan seseorang terduga pelaku pelecehan bernama Mano. Sehingga tak butuh waktu lama, Dipak kembali menuju rumah ketiga pemuda tersebut. Kembali pada ketiga pemuda yang saat ini tampak sangat kebingungan setelah mendapati bagasi mobilnya kosong tak berisi, di mana Febian yang terkejut melihat hal itu pun berasumsi jika mungkin pelaku yang kini sedang Dipak cari juga telah mengambil jasad tersebut. போட்ட சண்டையில நம்ம வீட்டுக்குள்ள போனதுக்கு அப்புறம் பாடியை வெளியே எடுத்துருக்கணும். நம்ம கிட்ட ஒரு ransom எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கு. Dengan fakta bahwa Dipak saat ini masih belum mengetahui korban atau kasus tabrakan si ketiga pemuda, Samsul yang merupakan seorang saksi mata pun mendatangi Febian CS dengan tujuan ingin memeras mereka karena ternyata dirinya tak hanya mendapati si korban bundir melainkan juga insiden tabrakan yang terjadi pada malam itu.
Sadar jika melaporkan Febian CS pasti tidak menguntungkan baginya, Samsul pun mengaku pada mereka bahwa ia hanya melaporkan kasus bundir, sementara insiden tabrakan yang masih dirahasiakan dari pihak kepolisian akan menjadi jaminan bagi Samsul untuk mendapatkan uang yang diinginkannya. ஒரு 2 மணி நேரம் கழிச்சு வா. Tak punya pilihan lain, Febian langsung pergi ke ATM untuk mengambil uang yang diminta. Mano yang tidak setuju dengan keputusannya pun sempat bertanya-tanya mengapa mereka harus menuruti permintaan si pengantar koran. Tak ingin dirinya terus jebak, Febian menjelaskan jika benar Samsul akan diam setelah menerima uangnya, maka mereka tidak perlu lagi takut akan bocornya kasus ini ke pihak kepolisian. Tepat ketika transaksi sedang berlangsung, Samsur yang mendapati jika uangnya masih kurang dari kesepakatan mereka sebelumnya, tentu langsung kukurutuk dan mengancam mereka akan membocorkan kasus tersebut ke pihak kepolisian. Hingga ketika Febian masih menjelaskan alasannya itulah, tiba-tiba ya, Dipak yang sebelumnya pergi atas laporan kasus bernama Mano justru malah mendapati para pemuda ini sedang melakukan pertemuan dengan Samsul. Setelah dibawa ke kantor polisi, Mano segera diberi pertanyaan mengenai hubungannya dengan korban yang tak lain adalah Sruti. அதுக்கு ஆமா இல்லைன்னு மட்டும் பதில் சொல்லணும். Dalam kesaksiannya, Mano menjelaskan bahwa pertemuan dengan Sruti adalah 1 minggu yang lalu, lebih tepatnya pada saat Sruti tak sengaja menabrak mobilnya di sebuah persimpangan jalan, dan dari sanalah pula Mano tidak pernah lagi bertemu dengan Sruti hingga sekarang. பார்க்க நல்ல மாதிரி தான் இருக்க. ரொம்ப லெஃப்ட் ஏறி வந்தா. ஓ, Meski kesaksian Mano memang terdengar cukup meyakinkan, Dipak tidak serta-merta melepaskan mereka bertiga, apalagi laporan Sruti terkait kasus pelecehannya dengan pelaku atas nama Mano, tentu membuat tuduhan langsung terjatuh padanya. எங்க ஏரியால இவன் பேர் மட்டும் தான் மனவா? ஆமா. Malam harinya, Dipak mendapat petunjuk baru pada jasad korban bundir yang diketahui bernama Chris. Hasil autopsi menunjukkan adanya peluru berkaliber 9 mm yang tertanam di kelapa korban, dan itu adalah peluru yang biasa digunakan oleh petugas kepolisian. நம்ம போலீஸ்காரங்க தான். Berlokasi di kamar apartemen milik Sruti, Dipak mendapat informasi terbaru dari ketua tim forensik mengenai dugaan kronologi sebelum kejadian. Dari penjelasan si ketua, Sruti diduga malam itu sedang merayakan pesta ulang tahunnya, namun entah apa yang terjadi setelahnya, Sruti langsung dinyatakan hilang, sedangkan golongan darah yang ada pada dinding kamarnya ternyata adalah B positif, berbeda dengan Sruti yang memiliki golongan darah O positif. வால்ல இருந்த blood group என்னன்னு பி பாசிட்டிவ் சார். Berbekal semua informasi yang telah dikumpulkan, Dipak pun menduga jika Sruti mungkin saja diculik oleh kekasihnya pada malam kejadian, di mana dugaan tersebut langsung diperkuat oleh hasil penyelidikan Gautam yang dari penjelasan tetangga, Sruti memang dikenal sebagai perempuan pendiam dan jarang berkomunikasi dengan tetangga lain, namun beberapa hari sebelum kejadian, si tetangga seringkali melihat Sruti sedang bersama pria yang tak lain adalah Chris, kekasihnya sekaligus pemilik bercak darah pada dinding kamar Sruti itu sendiri. நீங்க பார்த்தா சொன்ன ஆள் இவனா? Sure, but I think it's him. Setelah mendapat informasi mengenai keterkaitan Chris dengan Sruti, Dipa pun kembali memfokuskan penyelidikan pada satu nama dalam pengaduan Sruti, yaitu Mano, dan menyuruh Gautam agar pergi menuju wilayah Ambedkar Nagar untuk menginterogasi satu persatu warga yang memiliki nama serupa. Forgot the cap, sir. Come on, quick. Tepat ketika Dipak masih menunggu Gautam mengambil topinya yang tertinggal, ia tak sengaja mendengar perdebatan si satpam dengan beberapa pemuda yang sedang memotret gedung apartemen. Meski telah dijelaskan bahwa tujuan mereka hanya untuk kompetensi seni di kampus, Dipak tetap memutuskan menyita kamera milik pemuda tersebut dan menyuruh mereka mengambilnya nanti malam di kantor polisi. Malamnya ketika Dipak baru tiba di kantor, Rajan memberitahu jika sejak tadi sore ayah dari mendiang Chris telah melaporkan kasus kehilangan anaknya. Meski sejak awal Dipak sudah menyuruh Rajan memberitahukan kabar tersebut pada keluarga korban, Dipak semakin dibuat tidak habis pikir dengan bawahannya yang terus saja berdalih. இதெல்லாம் ஒரு ரீசன் ராஜன். சரி, உள்ள உட்கார சொல்லுங்க.
Karena keterlambatan informasi akibat ulah Rajan, tentu membuat Dipak merasa kebingungan memikirkan cara untuk menyampaikan kematian Chris pada ayahnya, apalagi setelah mendengar jika beliau ternyata dahulunya merupakan seorang perwira yang sudah 5 tahun pensiun, tidak punya pilihan lain. Dipak pun dengan berat hati mengatakan kebenarannya. உங்க பையனை யாரும் சுட்டிருக்காங்க. He's dead. Suasana seketika berubah menjadi sangat pilu tepat setelah si ayah mendengar informasi tersebut. Bahkan hingga tak bisa lagi menahan kesedihan karena ditinggal putra sematawayangnya. Meski demikian, beliau tetap berusaha tegar dan memutuskan untuk pulang terlebih dahulu untuk memberitahukan informasi kematian Chris pada sang istri. Sepulangnya ke rumah, Dipak diberitahu tetangga bahwa sejak tadi sore ada seorang pemuda yang menunggu di depan gerbang. Namun saat menanyakan siapakah pemuda tersebut, si tetangga mengaku tidak mengenalinya sama sekali. Sehingga Dipak yang sudah sangat kelelahan pun tidak menanggapi informasi munculnya pemuda misterius tersebut. Setelah gagal menghubungi kembali nomor asing yang menelponnya tadi siang, Dipak terlihat melanjutkan aktivitasnya untuk makan malam. Tak lama, Rajan menghubunginya dan mengambarkan bahwa pemuda yang kameranya sempat disita kini sedang di kantor. Meski sudah dijelaskan bahwa kamera itu tertinggal di mobil dan baru bisa diambil besok, para pemuda ini justru tetap bersikeras ingin mendapatkan kembali kameranya, sehingga Dipak akhirnya menyuruh mereka datang langsung ke rumahnya. சரி, என் வீட்டுக்கு வந்து வாங்கிக்க சொல்லுங்க. Saat kedua pemuda itu datang, Dipak kembali menanyakan kesaksian mereka terkait kompetisinya esok hari. Hingga ketika Dipak meminta untuk melihat hasil proyek video mereka terlebih dahulu, Dipak sontak dibuat terkejut saat para pemuda ini tak sengaja merekam napi yang baru tiba di apartemen, disusul dengan keberadaan mobil putih yang disebutkan Samsul sebelumnya. இந்த வீடியோ எத்தனை மணிக்கு எடுத்தீங்க? Dengan fakta bahwa Nafi mengaku datang ke apartemen di pagi hari, hal tersebut tentu sangat bertentangan dengan bukti yang Dipak miliki, sehingga untuk mencari tahu kebenarannya, Dipak memanggil Gautam ke rumah guna melakukan penyelidikan. அந்த நம்பர் டயல் பண்ணுங்க. Tak lama setelah tiba di rumah Dipak, Gautam yang melihat rekaman sebelumnya pun beranggapan jika Nafi mungkin menyembunyikan sesuatu dari mereka. Merasa jika semua bukti sudah cukup untuk menginterogasi Nafi, Dipak pun mengajak Gautam untuk melakukan penyelidikan lebih mendalam sekaligus mencari tahu siapa pemilik mobil putih di lokasi kejadian. I don't drive in the night. Berlokasi di apartemen Sruti, Dipak menanyakan tetangga mengenai keberadaan Nafi yang sebelumnya tinggal sementara dengannya. Namun saat si tetangga memberitahu jika Nafi sedang keluar, Dipak justru dibuat semakin curiga saat Nafi malah mematikan panggilannya secara sepihak. Sadar jika jadwal bus menuju kampung halaman Nafi tepat jam 10 malam ini, tanpa pikir panjang, mereka pun bergegas menuju terminal bus terdekat. வா. Menit demi menit, Dipak dan Gautam mulai menyusuri setiap sudut terminal bus. Mereka tampak sangat kebingungan lantaran kondisi terminal yang penuh dengan para pengunjung. Hingga saat waktu menunjukkan hampir tengah malam, Dipak pun memutuskan untuk kembali setelah usahanya yang tak kunjung membuahkan hasil. Tepat setelah meminta tim cyber untuk melacak plat mobil yang berada di TKP, Dipak sempat bertanya pada Gautam mengenai pendapatnya tentang bukti yang telah mereka dapat saat ini. Dalam penjelasannya, Gautam menduga jika Febian mungkin terlibat karena menurut beberapa kesaksian para warga, Febian adalah sosok penggila wanita yang bisa saja telah memasukkan namanya pada Sruti. ஸோ அதில் பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆனாலும் இருக்கலாம். Stop. Melihat Mano berjalan sendirian di tengah kondisi wajah yang babak belur, Dipak langsung menghampiri dan menanyakan apa yang telah terjadi padanya. Dengan raut wajah penuh rasa gelisah, Mano pun akhirnya jujur mengenai insiden tabrakannya pada malam itu, sekaligus upaya pemerasan yang telah dilakukan oleh Samsul. Sementara penyebab kenapa wajahnya bisa babak belur adalah karena perdebatannya dengan Febian yang emosi lantaran Mano selalu meminta agar mereka melaporkan saja kasus ini ke pihak kepolisian. எதுவுமே ரெஜிஸ்டர் ஆகல சார். நீ கிளம்பு.
Berbekal informasi tambahan dari Mano, Dipak dan Gautam pun mulai menyusun kembali rangkaian kronologi kasus tersebut. Diawali dengan kedatangan Nafi ke apartemen Sruti pada jam 11 malam yang disusul insiden tabrakan ketiga pemuda bersamaan dengan tertembaknya Chris yang tak jauh dari lokasi. Kemudian pagi harinya, Nafi memberitahu tetangga bahwa Sruti telah hilang hingga pada akhirnya terungkaplah bahwa Sruti justru kabur entah kemana tepat pada jam 10 malam. Setibanya di rumah si pengantar koran, Dipak segera melakukan interogasi guna mencari kebenaran dari ucapan Mano sebelumnya. Sadar jika kedoknya sudah terbongkar, Samsul pun akhirnya mengakui aksi pemerasan yang telah dilakukan dan menceritakan kronologi kejadian yang terjadi tepat setelah dirinya menemukan jasad korban yaitu si Chris. எவனோ அவரை சுட்டிருந்தான் என்னாச்சுன்னு பார்க்கறதுக்காக டிக்கியில போட்டு கிளம்பிட்டாங்க. Tepat setelah Samsul mengaku tidak mengambil jasad korban dari ketiga pemuda dan mengkonfirmasi beberapa mobil putih di TKP, Dipak segera menuju kantor polisi untuk mencari tahu informasi mengenai data dari mobil tersebut. Hingga tepat ketika mereka menunggu informasi itulah, Dipak sejenak kembali menyusun kronologi dari sudut pandang si pembunuh. Insiden diawali dengan kedatangan si pembunuh tepat ketika Sruti dan Chris sedang merayakan ulang tahun. Hingga setelah si pembunuh menyerang mereka berdua, ia melanjutkan aksinya dengan mengancam Nafi yang baru datang dan meninggalkan Nafi sendiri setelah berhasil membawa Chris, Sruti, juga seseorang yang diduga kuat adalah kekasih dari Nafi. Meski awalnya Chris berusaha untuk menyelamatkan diri, namun upaya tersebut justru membuatnya harus tewas setelah ditembak oleh si pembunuh. Setelah memanipulasi kematian Chris, si pembunuh yang melihat kekasih Nafi berusaha melarikan diri pun langsung mengejarnya dengan melompati pagar taman. Hingga tepat setelah si pengantar koran pergi dan ketiga pemuda membawa jasad korban, untuk alasan yang masih belum diketahui, si pembunuh mungkin mengambil kembali jasad kekasih Nafi dari mobil ketiga pemuda secara diam-diam. இப்போ நம்ம தேடிட்டு இருக்கிற Mendengar teori yang sangat jenius dari Dipak, Gautam justru tidak langsung menerimanya begitu saja karena pada pasalnya ada satu hal penting yang Dipak lupakan dari seluruh teori yang tak lain, motif si pembunuh melakukan semua ini. Namun belum sempat menjawab, Dipak seketika dibuat tertegun setelah mendengar informasi pemilik mobil putih yang beratasnamakan Chris sang kekasih Sruti itu sendiri. தெளிவா சொல்லுங்க. Berbekal informasi dari petugas yang melaporkan keberadaan mobil putih di sekitar sungai, Dipak dan Gautam terlihat sudah tiba di lokasi yang dimaksud. Namun setelah upaya penyisiran tak kunjung membuahkan hasil, Dipak yang sebelumnya memutuskan untuk kembali ke kantor pun justru malah mendapati mobil yang mereka cari sedang berada di depannya sehingga... Ya, adegan kejar-kejaran pun terjadi cukup alot lantaran si pelaku yang tak kunjung menghentikan laju mobilnya sampai ketika Gautam berhasil berada tepat di samping mobil tersebut. Tiba-tiba beruntung pihak kepolisian segera membawa Dipak ke rumah sakit tepat setelah insiden kecelakaan terjadi, di mana para dokter yang mendapati kaki Dipak mengalami luka serius pun terpaksa harus mengambil tindakan amputasi demi mempermudah berlangsungnya upaya penanganan. Berhari-hari Dipak mengalami koma membuat pihak kepolisian akhirnya mau tidak mau harus menghentikan kasus yang Dipak tangani. Hingga setelah Dipak pensiun, para awak media masih melabeli kasus dengan sebutan cold case atau kasus dingin yang tak pernah terpecahkan karena tidak adanya bukti kuat untuk menaikkan kasus tersebut. Entah bagaimana keadaan Gautam saat ini, Dipak terlihat menjalani masa pensiunnya dengan kembali belajar berjalan sambil menyesali setiap detik yang telah ia lakukan. Hal itu terbukti dengan raut wajah Dipak yang sedih lantaran harus menceritakan dan mengingatkan kembali kasus tersebut pada si anak. Tepat ketika Dipak masih merenungi nasibnya itulah, ia dibuat terkejut bukan main setelah Rajan menghubunginya dan mengatakan bahwa anaknya ternyata tidak jadi berangkat dan memilih untuk mengurung diri di kamar. Nah, lantas siapakah yang sejak awal berbicara dengan Dipak?
Curiga jika sosok tersebut memiliki niat terselubung, Dipak pun mengambil pistol miliknya demi menghindari hal-hal tak diinginkan. Namun tepat saat Dipak kembali dan menanyakan identitas aslinya, si pria misterius justru bergerak lebih cepat dengan langsung merodongkan pistol ke arahnya dan mengaku jika dirinya adalah kakak kandung Chris yang datang demi mengungkap kebenaran di balik kematian sang adik. Now I just need a simple answer. சொல்லிடுறேன். Tak punya pilihan lain setelah terus didesak, Dipak pun akhirnya meminta si kakak untuk menerima apapun kenyataannya nanti karena kebenaran yang sesungguhnya justru akan jauh berbeda dengan semua cerita yang telah ia sampaikan sejak awal. கண்டிப்பா இது தெரிஞ்சுக்கணும். Beberapa hari setelah Dipak terbangun dari koma, Nafi mendatanginya untuk menceritakan peristiwa yang sebenarnya terjadi pada malam itu, di mana semuanya bermula saat Nafi baru tiba di apartemen dan tak sengaja bertemu Chris dan sahabatnya yang sedang menunggu Shruti di depan pintu. Karena tidak tega membiarkan mereka di luar, Nafi pun mengajak keduanya masuk sambil berbincang mengenai rencana kedatangan kekasih Shruti nanti. Hey sweetie, happy birthday. Disinilah semua kebenaran akhirnya terungkap ketika Shruti malah memanggil Chris dengan sebutan Mano yang sontak membuat Nafi merasa kebingungan sehingga Chris pun menjelaskan jika sejak awal dirinya sudah mencurigai Shruti akan melaporkannya. Maka dari itu Chris dengan sengaja memperkenalkan dirinya bernama Mano saat ia dan Shruti pertama kali bertemu. Maksud dari kedatangan Chris lain adalah untuk menggadabah Shruti karena dendam atas perlakuannya yang selalu menolak setiap kali Chris mencoba untuk mendekatinya. Namun belum saja Chris menjalankan aksi bejatnya, datang kekasih Shruti yang membuat situasi sontak semakin kacau sehingga setelah berhasil melumpuhkan kekasih Shruti yang diketahui bernama Rajev, Chris yang sempat terlibat perkelahian kecil dengan Shruti pun mulai melakukan aksi bejatnya bersama si sahabat. Tak puas sampai di situ, Chris kemudian menculik Shruti untuk dijadikan pelampiasan nafsu mereka. Namun tanpa Chris sadari, saat ia sedang ulud tepat sebelum pergi, rupanya Rajev sudah siuman dari pingsannya dan Rajev secara tak sengaja menembak Chris hingga tewas. Namun belum sempat mengkhawatirkan hal tersebut, ia segera mengejar si sahabat yang berusaha melarikan diri dengan memasuki taman. Pada saat yang sama, ada mobil milik ketiga pemuda yang kebetulan lewat ketika si sahabat ingin kabur sehingga pada momen inilah kejadian yang diceritakan para saksi mata sebenarnya terjadi. Untuk kemudian, tepat setelah si pengantar koran dan ketiga pemuda itu pergi, Rajev pun mengambil kembali jasad si sahabat dari mobil mereka dan memutuskan untuk membawa Shruti keluar kota setelah meminta Nafi membuat berita palsu tentang sahabatnya. Kembali ke masa kini, Dipak teringat dengan perkataan ayah Chris yang mengaku jika mendiang Chris lah putra sematawayangnya. Sehingga karena hal tersebut, Dipak pun kembali bertanya pada si pria misterius siapakah dia sebenarnya dan apa tujuannya menanyakan semua kebenaran tentang kasus ini. யாரு நீ? Sejenak kita akan dibawa mundur tepat ketika kecelakaan terjadi di tengah para awak media yang hanya menyoroti Dipak karena pangkatnya yang merupakan seorang perwira. Ada seseorang yang justru menjalani hidup jauh lebih sulit setelah koma selama 5 tahun dan harus menerima perubahan drastis pada wajahnya yang terbakar saat kecelakaan terjadi, di mana sosok tersebut tak lain adalah Gautam yang saat ini perawakannya sudah sangat berbeda. Meski harus kehilangan pekerjaan di saat umurnya yang terbilang masih muda, hidup Gautam rupanya tidak berjalan lebih baik karena ia tak pernah mampu mengikhlaskan apa yang telah dialaminya dan bersumpah akan mencari tahu kebenaran di balik kasus tersebut. கண்ணை காட்டுற அளவுக்கு Berbekal upaya menemui Dipak beberapa hari lalu, Gautam mencurigai jika Dipak sebenarnya tahu betul siapa pelaku yang sebenarnya, bukan tanpa alasan. Pasalnya, kala itu Gautam melihat pemuda yang bersama Dipak persis dengan si pelaku yang mengendarai mobil sebelum insiden kecelakaan terjadi. Tak peduli apakah yang dilakukannya benar atau salah, Gautam yang hanya ingin menjalani hidup dengan damai pun terus mendesak Dipak untuk mengakui siapakah sosok Rajev sebenarnya.
Dan apa alasannya menutupi semua ini? Hingga tepat ketika situasi semakin memanas dengan datangnya pihak kepolisian, Deepak akhirnya mengaku jika Rajab ternyata adalah anak kandungnya dan tiba-tiba Rajiv and Payat. ya, sementara Gautam mendapat tembakan dari pihak kepolisian tapi tidak sampai membunuhnya, Deepak justru tewas setelah mengungkapkan kebenaran di hadapan partnernya sendiri. Entah apakah ini adalah sebuah karma baginya karena telah menutupi semua kebenaran kasus tersebut. Namun yang jelas, Deepak telah menerima apapun resikonya yang harus ia tanggung atas kesalahan sang anak. Walaupun Deepak sudah tewas, namun saya pribadi tentu masih menyimpan banyak pertanyaan dalam film ini. Seperti, apakah sejak awal Deepak sudah mengetahui kebenaran itu? Atau memang Deepak lah yang dengan sengaja menyusun semua peristiwa ini? Entahlah, silahkan diskusikan di kolom komentar. Tamat, ending yang sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, sehebat apapun kamu menyembunyikan suatu kebenaran, pada akhirnya waktu tetap akan menjawabnya. Dan itu adalah sebuah kepastian yang tidak bisa dipungkiri. Saya John mewakili jajaran direksi IQ7 yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.